Film Lion yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan seorang anak kecil asal India bernama Saru yang harus terpisah dengan keluarganya selama 25 tahun dan akhirnya dia bisa bertemu kembali. Ini bukan cerita bohongan, tapi ini yang diangkat dari kisah nyata dan dijadikan film. Saru yang masih kecil dan malang pun juga harus dipaksa untuk bertahan hidup melawan rasa takut dan juga kebingungan. Hingga akhirnya Saru yang luntang-lantung terpisah dengan keluarganya dan akhirnya diadopsi oleh pasangan bule orang Australia yang bernama John dan juga Sue. Dan Saru yang berusia 25 tahun pun juga tidak bisa mengubur kenangannya begitu saja. Dan bagaimana alur cerita filmnya? Kalian cukup sediakan tisu saja guys, karena di isi filmnya ini penuh dengan rasa haru, rasa sedih dan juga pokoknya campur aduk deh ya. Mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan di sini di suatu tempat yang ada di Khandawa, India 1986, memperlihatkan dua adik kakak yaitu Saru dan Gudu yang sedang melakukan aksi bajing loncat mencuri batu bara di sebuah kereta. Meskipun sudah ketahuan, mereka pun juga tidak memperdulikan amarah dari si tukang kereta itu, karena yang dirasa mereka itu adalah hal yang biasa. Setelah apa yang dirasa mereka cukup, mereka pun juga langsung pulang dan mereka pun juga harus menjual hasil dari batu bara curian itu dan ditukarkan menjadi susu. Di adegan ini ada adegan yang paling menyentuh perasaan dan membuat sedih, yang dimana si Saru ini berbicara kepada kakaknya ingin membeli jelebi. Jelebi itu semacam kerupuk, mungkin harganya 2 ribuan. Namun Gudu sang kakak yang dirasa uangnya tidak cukup untuk membeli jelebi, hanya bisa membeli susu, hanya bisa menyenangkan adiknya dengan mengatakan, "Suatu hari nanti aku akan bisa membelikan jelebi dek satu warung sekalian sama penjual emak-emaknya." Saru pun juga sangat senang sekali mendengarkan perkataan kakaknya itu. Namun berbeda dengan Gudu yang sangat sedih dalam hatinya karena tidak bisa memenuhi keinginan adiknya yang tidak seberapa itu. Setelah mereka mendapatkan susu dari hasil curian batu bara yang mereka ambil, mereka pun juga langsung pulang ke rumahnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa keluarganya memang bisa disebut adalah keluarga yang sangat miskin dan kekurangan. Di sini kita bisa melihat bahwa kondisi rumah Saru dan Gudu di sini tidak memiliki listrik dan hanya penerangan dari lilin. Dan ibunya di sini berprofesi sebagai pemecah batu, yang dimana gajinya hanya dikasih 2.500 per hari, yang tentunya tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sang ibu merasa heran dan bertanya dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli susu. Namun Saru dan Gudu pun juga memilih untuk tidak menjawabnya, ya meskipun si ibu udah tahu jawabannya dari mana mereka mendapatkan uang. Namun sang ibu pun juga di sini karena merasa tidak bisa memberikan uang kepada mereka, sang ibu pun juga hanya bisa tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Namun Gudu sang kakak selain jadi bajing loncat, Gudu pun juga di sini berprofesi sebagai kuli panggul di stasiun kereta dekat rumahnya. Dan disinilah kisah sedih mereka akan dimulai. Namun sesampainya di stasiun kota, di sini sang adik si Saru malah tertidur dan di sini Gudu pun juga kebingungan antara ingin melanjutkan pekerjaannya atau menemani sang adiknya tidur. Namun yang dirasa adiknya bisa ditinggal tidur, di sini Gudu pun menyuruh adiknya agar tidak kemana-mana sebelum Gudu kembali. Entah berapa lama Saru tertidur dan mencari kakaknya yang tak kunjung kembali. Di sini Saru pun juga melihat kondisi stasiun yang sudah sepi dan Saru pun juga ketakutan dan mencoba untuk berteriak memanggil kakaknya Gudu. Karena Gudu tak kunjung datang juga, akhirnya Saru mencari ke sana kemari dan mencoba masuk ke dalam kereta. Entah apa yang dipikirkan Saru pada saat itu, dan di sini Saru pun juga masuk ke dalam kereta dan apesnya malah ketiduran. Dan saat Saru terbangun pun juga di sini Saru dalam keadaan kereta api melaju kencang dan Saru pun juga terus berteriak memanggil Gudu kakaknya. Dan seandainya kalaupun juga ada pintu yang terbuka, di sini Saru pun juga tidak akan bisa melompat karena kereta sedang melaju kencang seperti yang mengejar setoran. Setelah kereta melaju selama 2 hari, di sini akhirnya kereta pun juga berhenti di suatu stasiun dan akhirnya di sini Saru pun juga keluar dari kereta itu. Dan Saru pun juga kaget karena bahasa yang digunakan Saru pun juga tidak mengerti, berbeda dengan bahasa Saru yang dipakai sehari-hari. Dari sini Saru pun juga melihat anak gelandangan lainnya yang tidur beralaskan kardus dan Saru pun juga mulai mengikutinya menggunakan alas kardus untuk tidur. Sampai di suatu malam di sini mereka pun juga dikagetkan oleh para penculik yang akan menculik para gelandangan untuk dijadikan pengemis atau pengamen. Ada sebagian anak kecil yang tertangkap, namun Saru di sini berhasil kabur dan tidak tertangkap oleh penculik itu. Saru yang semakin luntang-lantung di sini pun juga berjalan tanpa arah yang bermodalkan kardus Indomie untuk tidur.
Dan saat Saru luntang-lantung di tengah rel kereta dan membawa kardus Indomie, Saru pun juga bertemu dengan mbak-mbak yang bernama Nur, yang dimana si Mbak Nur ini seperti orang baik yang penyayang terhadap anak kecil. Lalu kemudian Saru pun juga diajak pulang ke rumah Mbak Nur dan dikasih makan. Selain dikasih makan juga di sini Saru dikasih minuman Orson dan Saru pun juga dimandikan agar tidak terlalu bau. Namun ternyata ada udang di balik batu, dan ternyata niat si Mbak Nur ini akan menjual kepada laki-laki pengepul anak, dan laki-laki pengepul anak ini akan mengiming-imingi Saru untuk mencari ibunya mengantarkan Saru pulang. Saru yang awalnya percaya kepada mereka berdua, Saru pun juga di sini melihat gelagat mereka ketika berbincang sangat mencurigakan. Saat ada kesempatan untuk kabur, Saru pun juga langsung kabur, lari terbirit-birit tanpa henti. 2 bulan berlalu, di sini Saru pun juga semakin tanpa arah, dan Saru pun juga di sini berjalan terus-menerus untuk mencari jalan pulang dan sambil memulung. Sampai suatu ketika saat Saru duduk di bawah jembatan sambil memegang sendok yang habis dia pulung, Saru pun juga melihat mas-mas yang sedang makan dan minum di seberang jalan di restoran. Disinilah adegan yang sangat sedih ketika kita melihat Saru sambil menirukan makanan menggunakan sendok yang dia pulung sebelumnya dan melihat mas-mas yang sedang makan di seberang. Dan beruntungnya saat Saru menirukan gerakan si mas-mas itu saat sedang makan, mas-mas ini pun juga merespon si Saru dan memperlihatkan Saru bahwa Saru pun juga menunjuk bibirnya memberi kode bahwa Saru sedang kelaparan. Dan karena si mas-mas ini nggak tega melihat Saru yang kelaparan, mas-mas ini pun juga memberikan makanan dan membawa Saru ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Saru pun juga dimintai keterangan dan ditanya oleh polisi dari mana Saru berasal. Setelah Saru ditanya oleh polisi Saru berasal dari mana, Saru pun juga hanya bisa menjawab Ganesteli, dan polisi itu pun juga tidak tahu Ganesteli itu di mana. Dan setelah itu Saru ditanya nama ibunya siapa, Saru hanya bisa menjawab ibu, bukan menyebut nama ibunya. Setelah Saru dimintai keterangan, akhirnya Saru pun juga dibawa ke panti asuhan. Namun di sini terlihat bukan panti asuhan, lebih tepatnya mungkin penjara gelandangan. Di sini terlihat bahwa Saru tinggal di satu kamar lebih dari 10 orang, dan terlihat dari para penjaganya yang sangat galak selalu membawa tongkat. Hingga suatu ketika Saru pun juga akhirnya dipanggil oleh ibu panti, yang dimana ibu panti ini memberikan informasi kepada Saru bahwa Saru selama ini sudah diiklankan di seluruh koran India, namun tidak ada jawaban dari keluarga Saru. Tentunya Saru mendengar kabar itu sangat sedih sekali. Melihat Saru yang sedih di sini, ibu panti pun juga mengobati rasa sedih Saru dan menjelaskan bahwa ada satu pasang suami istri berasal dari Australia yang ingin mengadopsi anak. Saru pun juga kebingungan, tidak punya pilihan lain, dan Saru pun juga menyetujui tawaran ibu panti itu. Singkat cerita di sini Sin pun juga berpindah pada tahun 1987 di Australia, yang dimana Saru sudah sampai di Australia dan sudah diadopsi oleh kedua pasangan John dan juga Sue. Awalnya Saru pun juga kebingungan, yang dimana kehidupan Saru ini adalah serba kekurangan, dan akhirnya kali ini Saru pun juga hidup dalam kecanggihan dan kemewahan. Namun meski pada awalnya Saru pun juga yang merasa canggung terhadap kedua orang tua angkatnya, namun seiring berjalannya waktu di sini Saru mulai tidak canggung lagi. Setahun setelah Saru tinggal di sini pun juga akhirnya si orang tua angkatnya mengadopsi anak satu lagi yang usianya lebih tua dari Saru sedikit, yang bernama Mantos. Namun Mantos di sini agak sedikit berbeda karena Mantos memiliki kebiasaan di mana ketika Mantos dalam keadaan panik, tersinggung, marah, Mantos akan menyakiti anggota tubuhnya. Akibat dalam keadaan tersebut, di sini John dan juga Sue, yaitu orang tua angkatnya, merasa kerepotan dengan kelakuan Mantos yang seperti itu, dan kasih sayang Saru pun juga terganggu sejak kedatangannya Mantos. Dan karena pada dasarnya di sini Saru adalah anak yang baik, patuh dan nyayang, di sini Saru pun juga merelakan hal itu untuk menjadi yang terbaik dan diharapkan oleh orang tua angkatnya. Seperti saat pada Saru melihat ibunya terduduk dan menangis karena kelakuan Mantos, di sini Saru pun juga menghampiri ibunya dan memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Dan pada saat hal itu terjadi di sini Saru pun juga mencoba untuk menghibur ibunya dengan menghapus air matanya, memeluk dengan penuh kasih sayang, dan ibu pun juga di sini merasa terhapuskan ketika saat sedih waktu itu. Tak terasa 20 tahun berlalu, Saru pun juga di sini tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan, dan Saru pun juga di sini memiliki banyak prestasi, dan Saru pun juga diterima di salah satu universitas di Melbourne, yang dimana Saru ini mengambil jurusan manajemen perhotelan. Di suatu pertemuan di sini Saru bertemu dengan wanita bernama Lucy, dan sejak itu Saru pun juga mulai jatuh cinta terhadap Lucy. Setelah melewati momen-momen dan melakukan PDKT, akhirnya di sini Saru dan Lucy pun juga saling mencintai dan jadian.
Selang beberapa hari kemudian di sini Saru pun juga menghadiri acara pesta ulang tahun temannya, dan di sini pun juga karena ada temannya orang India, dan di sini pun juga ada beberapa hidangan makanan khas India. Dan saat Saru melangkah ke belakang untuk ke dapur, tak sengaja Saru pun juga di sini melihat jelebi. Jelebi ini mengingatkan Saru pada masa lalunya 20 tahun yang lalu. Setelah Saru melihat jelebi, Saru pun juga teringat kenangan masa lalu 20 tahun dan teringat kepada kakaknya Gudu, ibunya, dan juga adiknya. Dengan mencicipi jelebi tersebut, Saru pun juga di sini merasa sedih, berlinang air matanya, dan juga merasa gemetar tangannya. Lucy dan temannya yang melihat Saru seperti itu, Lucy pun juga penasaran lalu menanyakan hal itu kenapa terjadi kepada Saru. Akhirnya setelah dirasa tenang, Saru pun juga di sini menceritakan dari mana Saru berasal dan bagaimana Saru bisa sampai di Australia. Dan salah satu teman Saru pun juga di sini menyarankan untuk mencari kampung halamannya Saru menggunakan teknologi Google Earth. Namun Saru pun juga di sini tidak terlalu mempedulikan karena kejadian itu sudah lama sekali berlalu, dan Saru hanya bisa mengingat tempat tinggal dia yang bernama Ganesteli dan tempat tidur dia saat di stasiun dan berseberangan dengan tower air. Tapi dengan demikian, kejadian acara makan-makan itu membuat Saru menjadi kepikiran. Dan setelah itu Saru pun juga di sini insomnia, tidak bisa tidur, dan Saru pun juga di sini mencari keberadaan tempat kampung halamannya menggunakan Google Earth. Dan Saru pun juga di sini sempat mencari rute-rute kereta api yang pernah dia lalui. Beberapa hari kemudian di sini Lucy pun juga berkunjung ke rumah Saru untuk melakukan acara makan malam bersama keluarga Saru, dan di sini mencoba Lucy untuk mengungkapkan perasaan Saru yang terpendam. Namun di sini Saru pun juga membantah omongannya dan memotong omongan Lucy. Mengapa Saru memotong omongan Lucy yang ingin mencoba mengungkapkan perasaan Saru yang terpendam? Karena Saru beralasan bahwa sesuatu hal yang diungkapkan oleh Lucy takutnya menyinggung dan menyakiti perasaan ibunya. Dan karena keadaan itu, suasana makan malam pun juga jadi canggung, ditambah kedatangan Mantos yang memperkeruh keadaan. Dan pada acara makan malam itu pun juga di sini sedikit pertengkaran antara Saru dan Mantos. Dan karena di sini Saru tidak menyukai Mantos karena Mantos suka menyakiti hati ibunya. Saru semakin sibuk dengan keinginannya, dan Saru pun juga semakin penasaran dengan kampung halamannya. Sampai-sampai Saru pun juga di sini memasang peta India di kamarnya dan menempel jalur-jalur yang dilaluinya ketika Saru menaiki kereta pada waktu itu. Sampai suatu hari Saru pun juga semakin penasaran dengan tempat tinggal asalnya, dan di sini Saru pun juga menghampiri Lucy dan membicarakan hal itu untuk mengatur strategi bagaimana penyampaiannya terhadap ibunya agar enak disampaikan dan ibunya bisa menerima hal yang terjadi kepada Saru. Saru pun juga di sini dengan wajah yang lusuh menghampiri ibunya dan meminta maaf dengan tulus hati, dan Saru pun juga mengungkapkan bahwa Saru tidak bisa menjadi anak yang terbaik yang diharapkan oleh ibunya. Di momen inilah Saru mengungkapkan perasaan yang selama ini pendam, bahwa Saru merindukan sosok orang tua aslinya dan penasaran ingin menemuinya. Dan pada saat malam tiba, di sini Saru pun juga melihat peta yang telah ia tandai yang ada di laptop, dan Saru pun juga tidak sengaja telah menemukan tempat Saru tinggal pada saat Saru di India. Dan pada saat Saru membuka peta itu, di sini Saru menemukan tower air, yang dimana tower air ini berdekatan dengan kereta pada saat Saru terakhir bertemu dengan kakaknya. Dan ternyata sejauh ini Saru salah menyebutkan tempat tinggalnya, bahwa yang disebutkan Saru selama ini adalah Ganesteli, karena yang aslinya bukan Ganesteli melainkan Ganestalai. Dan dengan kabar ini, di sini pun juga Lucy sangat bahagia sekali karena tempat tinggal Saru telah ditemukan. Dan selain itu juga di sini ibu angkatnya juga sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dan setelah Saru memberikan informasi itu terhadap ibunya, ibunya pun juga memberi restu untuk bisa menemui orang tuanya di kampung halamannya yang ada di Ganesteli. Lalu pada tahun 2012 di sini Saru pergi menaiki pesawat dan berangkat menuju India untuk menemui keluarganya. Dan sesampainya di Kandawa, India pada tahun 2012 di Ganesteli, di sini Saru mulai menyusuri gang-gang sempit yang pernah ditinggali Saru. Bahkan Saru pun juga menemui tempat tinggal Saru pada 20 tahun lalu. Dan saat Saru menemui rumahnya, di sini Saru mencoba masuk ke dalam, dan ternyata rumahnya sudah tidak difungsikan lagi. Bahkan rumahnya sudah jadi tempat tinggal kambing. Dan dengan kecewa, Saru pun juga di sini marah karena telah terlalu lama untuk melakukan hal tersebut. Dan di sini pun juga tiba-tiba ada bapak-bapak yang menanyakan tujuannya, apa tujuan Saru ke tempat tersebut. Dan Saru pun juga di sini memperlihatkan foto Saru pada saat waktu kecil, dan Saru menjelaskan bahwa Saru pernah tinggal di sini. Dan Saru pun juga menanyakan kepada bapak-bapak itu kemana orang yang pernah tinggal di rumah tersebut, dan bapak-bapak ini pun juga mengajak Saru untuk mengikutinya.
Dan disinilah momen yang paling sedih ketika Saru bertemu dengan ibunya dan juga adik perempuannya. Dan yang paling sedih di sini saat Saru menanyakan keberadaan Gudu kakaknya, ternyata ibunya menjawab bahwa Gudu telah lama meninggal tertabrak kereta api pada malam itu saat mencari Saru. Namun kesedihan itu sedikit terobati karena Saru di sini ternyata telah menemui adik perempuannya yang ternyata adik perempuannya itu telah tumbuh dewasa. Dan karena berkat bantuan Google Earth di sini akhirnya Saru selama 20 tahun bisa bertemu dengan keluarganya yaitu ibunya dan juga adiknya di Ganestalai, India pada tahun 2012. Dan di scene terakhir di sini diperlihatkan foto-foto asli Saru, Mentos dan juga orang tua angkat Saru. Dan setahun setelah kepulangan Saru ke India di sini Saru pun juga mengajak ibunya untuk menemui ibu aslinya. Dan setelah 20 tahun berlalu pun juga di sini ibu asli Saru pun juga mengucapkan kasih banyak kepada ibu angkatnya yaitu Su karena telah membesarkan Saru selama 20 tahun lebih. Namun pada akhirnya di sini Saru pun juga tetap tinggal di Australia karena kewarganegaraannya dan juga kulturnya sudah melekat di Australia. Namun Saru tidak melupakan ibu dan keluarganya. Dan setelah momen itu terjadi di sini Saru sering bolak-balik dari Australia ke India untuk menemui keluarganya dan memberikan biaya-biaya yang memang untuk menaikkan derajat ibu aslinya dan juga keluarganya. Oke guys, dan itulah alur cerita film Lion yang dirilis pada tahun 2013. Kalian wajib nonton film ini karena mengundang rasa haru, sedih, dan kita harus melihat ke bawah bahwa ada yang lebih sedih daripada kita ya. Aduh pokoknya. Dan buat teman-teman terima kasih yang sudah nonton di acara di kesempatan malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.